Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulangi penjelasan saya yang sebelumnya kurang jelas. Nah, baiklah, langsung saja akan saya masuk ke penjelasan. Nah, soal pertama itu adalah menjelaskan sifat-sifat bangun ruang. Nah, sifat bangun ruang yang pertama yaitu sifat-sifat kubus. Sifat kubus yang pertama yaitu semua sisi kubus berbentuk persegi. Kubus memiliki 6 buah sisi, yaitu ABCD, EFGH, ABFE, CDHG, ADHE, dan BCGF. Nah, di sini ABCD ini adalah sisi bawah, dan kemudian EFGH ini adalah sisi atas. Selanjutnya ABFE ini adalah sisi depan. Selanjutnya CDHG ini adalah sisi belakang. Kemudian ADHE ini adalah sisi kiri. Selanjutnya BCGF ini adalah sisi kanan. Sifat yang kedua dari kubus yaitu semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Kubus mempunyai 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Nah, di sini rusuk AB, BC, CD, DA ini adalah rusuk alas. Selanjutnya AE, BF, CG, DH. AE, BF, CG, DH ini adalah merupakan rusuk tegak. Kemudian EF, FG, GH, dan EH, EF, FG, GH, dan EH ini merupakan rusuk atas. Selanjutnya sifat yang ketiga dari kubus yaitu setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Kubus memiliki 12 buah diagonal sisi, yaitu BG, EF, AH, GE, BE, AF, CH, DG, AC, BD, EG, dan FH. Nah, setiap diagonal sisi ini memiliki ukuran sama panjang. Jadi ini adalah sisi 12 buah diagonal sisi. Nah, BG ini BG, kemudian AH, kemudian DE, kemudian BE, kemudian AF, dan CH, DG, AC, BD, EG, dan FH. Ini adalah FH. Nah, selanjutnya sifat kubus yang keempat yaitu setiap diagonal ruang kubus memiliki ukuran sama panjang. Kubus memiliki ukuran sama panjang. Kubus memiliki 4 buah diagonal ruang yaitu AG, BH, CE, dan DF. Nah, ini adalah diagonal ruang pada kubus. Ini AG, kemudian BH, kemudian CE, dan DF. Selanjutnya sifat kubus yang kelima yaitu setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan kongruen. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal yaitu BDHF, AFGD, DFEC, BEHC, dan BGHC. Nah, selanjutnya sifat bangun ruang yang kedua yaitu sifat balok. Sifat balok yang pertama yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 6 buah sisi yaitu ABCD. Sisi ABCD ini adalah sisi alas. Nah, yang kedua EFGH. EFGH ini adalah sisi atas. Kemudian ABFE.
AB, FE ini adalah sisi depan. Dan kemudian CDHG. CDHG ini adalah sisi belakang. Kemudian ADHE. ADHE ini adalah sisi kiri. Kemudian BCGF. BCGF ini adalah sisi kanan. Nah, sifat balok yang kedua adalah rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Balok mempunyai 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Nah, rusuk balok yang A, B, B, C, C, D, D, A ini merupakan rusuk bagian alas. Selanjutnya, rusuk AE, BF, CG, DH. AE, BF, CG, DH ini merupakan rusuk tegak. Selanjutnya, EF, FG, GH, dan EH. EF, FG, GH, dan EH ini merupakan rusuk atas. Selanjutnya, sifat balok yang ketiga. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Balok memiliki 12 diagonal bidang, yaitu BD, FH, AC, EG, AF, DG, BE, CH, AH, BG, DE, dan CF. Nah, sifat balok yang keempat yaitu setiap diagonal ruang balok memiliki ukuran yang sama panjang. Balok memiliki ukuran sama panjang. Saya salah tulis. Nah, balok memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan BF. Ini diagonal ruang pada balok AG, BH, selanjutnya CE, dan DF. Sifat balok yang kelima. Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Balok memiliki 6 buah bidang diagonal, yaitu bidang diagonal ACGE, bidang diagonal BDHF, bidang diagonal AFGD, bidang diagonal BEHC, bidang diagonal BGHA, dan bidang diagonal DFEC. Sifat-sifat bangun ruang yang ketiga yaitu sifat tabung. Nah, yang pertama sifat tabung. Tabung mempunyai 2 rusuk lengkung. Ini adalah 2 rusuk lengkung pada tabung. Sifat yang kedua, tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Nah, ini alas tabung, ini tutup tabung. Kemudian, sisi lengkung atau selimut tabung berbentuk persegi panjang. Selimut tabung atau sisi lengkung, ini sisi lengkung pada tabung. Sifat bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Nah, sifat kerucut yang pertama memiliki 1 titik sudut tetap di ujung kerucut. Ini adalah titik sudut kerucut. Yang kedua, memiliki 1 rusuk berbentuk bulat. Ini adalah rusuk kerucut. Yang ketiga, memiliki 2 sisi. Sisi berbentuk bulat sebagai alas dan 1 sisi melengkung sebagai selimut. Ini adalah alas kerucut dan ini adalah titik selimut pada kerucut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu membuat contoh soal plus jawaban tentang luas permukaan pada bangun ruang. Nah, yang pertama yaitu soal kubus. Di sini soalnya ada sebuah kubus yang memiliki panjang sisinya yaitu 24 cm. Cari dan hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu diketahui. Nah, diketahui di sini yaitu sisi kubus. Sisi kubus di sini 24 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan kubus. Titik-titik centimeter per kubik. Nah, penyelesaian. Kita masukkan rumus luas permukaan kubus. Untuk mencarinya,
kita masukkan luas permukaan kubus, yaitu rumusnya 6 dikali S pangkat 2. Nah, di sini S-nya yaitu sisi pada kubus. Jadi, 6 dikali sisi pangkat 2 yaitu 24 dikali 24. Maka, 6 dikali 24 dikali 24 hasilnya 3456 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus ialah 3456 cm persegi. Oke, lanjut soal yang kedua, yaitu tentang soal balok. Nah, di sini soalnya, apabila diketahui luas permukaan dari sebuah balok ialah 162 cm persegi, hitunglah lebar dari balok itu. Jika memiliki panjang yaitu 7 cm dan tingginya adalah 3 cm. Kita jawab, yang kita cari dulu yaitu diketahuinya. Nah, di sini diketahui luas permukaan balok yaitu 162 cm persegi. Kemudian panjang balok. Nah, panjang balok di sini 7 cm. Kemudian tinggi balok 3 cm. Ditanya lebar dari balok tersebut. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Luas permukaan balok. Di sini kita masuk kepada rumus luas permukaan balok. Nah, rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali pi tambah PL ditambah PT ditambah TL. Nah, di sini 2 kita turunkan. Pi di sini sebagai panjang balok yaitu 7 dan L masih menjadi tanda tanya. Kita tulis L-nya. Ditambah Pi kali T. Nah, Pi di sini 7, T di sini 3, maka 7 dikali 3. Ditambah TL. T di sini 3, kita turunkan, L masih menjadi tanda tanya. Oke, sini kita tulis luas permukaannya. Kemudian lanjut 2 kita turunkan. Kemudian 7 ini kita kalikan dengan 7 kali 3 yaitu 21. Kita mengerjakan pengalian dulu. Jadi 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian 7 ini ditambah dengan 3 maka 10 L. Kemudian selanjutnya 2 dikali 21 maka hasilnya 42. 2 lagi dikali dengan 10 maka hasilnya 20. Kita ikutkan dengan L yang masih menjadi tanda tanya. Kemudian 42 ini kita pindahkan dari penjumlahan melalui luas permukaan balok ini. Jadi luas permukaan balok itu kan 162 dikurang dengan hasil ini 42, maka dapatlah hasil 120. Nah, 20 kita turunkan di sini. Selanjutnya maka sudah menemukan 120. Jadi untuk mencari L ini kita tulis 120 ini kita bagikan dengan hasil akhir ini 20. Maka 120 dibagi 20 hasilnya 6 cm. Jadi lebar dari balok tersebut ialah 6 cm. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan soal pada bangun ruang tabung. Oke, berapakah luas permukaan tabung jika diameternya 28 cm dan tingginya 35 cm? Hitunglah luas permukaan tabung tersebut dengan Pi sama dengan 22/7. Oke, kita jawab. Yang pertama langkahnya kita diketahui. Nah, diketahui di sini diameter tabung 28 cm, tinggi tabung 35 cm dan jari-jari tabung 7 cm. Ditanya luas permukaan tabung cm persegi. Penyelesaian. Nah, di sini kita masukkan rumus luas permukaan tabung. Nah, rumusnya 2πr dikali T ditambah R. Nah, 2 kita turunkan dikali Pi ini 2/2/7. Turunkan. Dan R di sini jari-jarinya 7. Selanjutnya T ditambah R. Nah, T di sini tinggi tabung 35 dan R di sini jari-jari tabung 7 cm. Kemudian 7 ini kita coret maka habis. Ya, yang kita turunkan 2 dikali 22 dikali 35 ditambah 7 sama dengan 42. Maka hasil dari 2 dikali 22 dikali 42 sama dengan 1848 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan tabung tersebut ialah 1848 cm persegi. Selanjutnya soal kerucut.
Hitunglah luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari sepanjang 30 cm dan garis pelukisnya 50 cm. Kita jawab. Nah, yang pertama, diketahui jari-jari kerucut sama dengan 30 cm, garis pelukis kerucut sama dengan 50 cm. Nah, di sini kita menggunakan pi 3,14. Ditanya luas permukaan kerucut sama dengan cm persegi. Nah, masukkan rumus luas permukaan kerucut, yaitu pi R dikali S ditambah T. Pi di sini 3,14 dikali R di sini jari-jari kerucut 30. Kemudian S ditambah T. S garis pelukis kerucut yaitu 50 dan T ini jari-jari T ini mohon maaf, ini adalah S ditambah R. S ditambah R. Nah, 50 ini garis pelukis dan 30 ini jari-jari kerucut. Kemudian kita jumlahkan lagi. 3,14 ini kita kalikan dengan 30, maka hasilnya 94,2. Kemudian dikali dengan 50 ditambah 30, maka hasilnya 80. 94,2 dikali 80, maka hasilnya 7.536 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut ialah 7.536 cm persegi. Soal berikutnya yaitu tentang bola. Nah, di sini soalnya apabila telah diketahui sebuah bola mempunyai jari-jari 7 cm, maka tentukan luas dari permukaan bola tersebut. Jawab. Diketahui jari-jari bola yaitu 7 cm. Di sini kita menggunakan pi 22/7. Oke, ditanya luas permukaan bola sama dengan titik-titik cm persegi. Penyelesaian. Nah, luas kita masukkan rumus luas permukaan bola. Nah, rumusnya 4 pi R pangkat 2. Jadi, 4 turun dikali pi-nya 22/7 dikali R jari-jari bola 7 pangkat 2, maka dikalikan 7 lagi. Nah, di sini 7-nya kita bagi, maka habis. Hasilnya 1, maka tidak perlu ditulis lagi. Nah, 4 kita turunkan dikali 22 dikali 7. Maka hasil dari 4 dikali 22 dikali 7 sama dengan 616 cm persegi. Jadi, luas permukaan bola tersebut ialah 616 cm persegi. Nah, soal yang ketiga yaitu membuat soal jawaban tentang volume bangun ruang. Nah, di sini soal pertama yaitu soal kubus. Nah, soal kubus yaitu diketahui sebuah kubus memiliki luas 23 cm. Maka, hitunglah berapa volume kubus tersebut. Jawab. Diketahui di sini luas kubus 23 cm. Yang ditanya, volume kubus sama dengan titik-titik cm kubik. Penyelesaian. Nah, masukkan rumus volume kubus yaitu S dikali S dikali S. Maka S itu adalah luas kubus. Kita masukkan 23 dikali 23 dikali 23. Maka hasilnya 12.167 cm kubik. Jadi, volume kubus ialah 2.167 cm kubik. Selanjutnya soal balok. Nah, apabila sebuah balok mempunyai volume 480 cm kubik dengan panjang dan lebar sisi berturut-turut 20 cm dan 8 cm. Jadi, berapakah tinggi dari balok tersebut? Jawab. Diketahui volume balok 480 cm kubik. Panjang balok 20 cm dan lebar balok 8 cm. Ditanya tinggi balok. Nah, penyelesaian volume balok itu rumusnya P dikali L dikali T. Turunkan volume balok yaitu 480 cm per kubik. Nah, T ini panjang balok 20, L ini lebar balok 8 cm dan T masih tanda tanya. Turunkan lagi 480 cm kubik. Maka hasil dari 20 dikali 8 sama dengan 160. Nah, untuk mencari T ini maka
volume balok dibagi dengan hasil dari rumus balok. Nah, maka 480 dibagi 160 sama dengan 3 cm. Jadi, tinggi balok tersebut ialah 3 cm. Selanjutnya, soal tabung. Terdapat sebuah bak yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi 30 cm. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Nah, jawab. Di sini ketahui jari-jari tabung yaitu 7 cm. Kemudian tinggi tabung 30 cm. Nah, di sini kita menggunakan Pi 22/7. Oke, yang ditanya volume tabungnya. Penyelesaian. Nah, masukkan rumus volume tabung yaitu Pi R pangkat 2 dikali T. Nah, Pi di sini 22/7 dikali R-nya 7 pangkat 2 maka 7 dikali 7. Kemudian T-nya 30 cm. Nah, 7 ini kita bagikan 2. 7 dibagi dengan 7 lagi, maka hasilnya 1. Jadi tidak perlu ditulis lagi. 22 kita turunkan, 7 ini kita turunkan, dan 30 turunkan. Maka hasil dari 22 dikali 7 dikali 30 sama dengan 4.620 cm kubik. Jadi, volume tabung tersebut ialah 4.620 cm kubik. Nah, saya akan menjelaskan soal berikutnya yaitu tentang konsep penarikan akar pangkat 3. Nah, dari konsep penarikan akar pangkat 3 ini, soal pertama yaitu akar pangkat 3 dari 17.576. Nah, di sini kita menggunakan langkah-langkah penyelesaian menentukan akar pangkat 3 bilangan kubik 1000 menggunakan metode tabel. Nah, di sini langkah pertama yaitu berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Nah, dari bilangan ini kita hitung dari 3 angka di belakang 1, 2, 3, maka di sini berhentinya. Maka beri tanda titik pada 17.576. Kemudian lihat angka yang berada di depan tanda titik. Kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama yaitu 17. Nah, angka 17 ini adalah di depan tanda titik. Konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya, yaitu angka dari 17 ini yaitu 2, angka 2. Langkah selanjutnya, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut, yaitu jadi di sini angka satuannya adalah angka 6. Konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 6. Nah, gabungkan dua angka tersebut yang diperoleh dari langkah C dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan, yaitu ini adalah hasil akhir puluhan dan ini adalah hasil akhir satuannya. Maka jika digabungkan menjadi 26. Nah, untuk lebih jelasnya kita menggunakan tabel. Jadi, angka di depan tanda titik yaitu 17. Hasil angka puluhan 2 turunkan. Kemudian angka satuan dari bilangan ini yaitu angka 6. Nah, hasil akhir dari angka satuan yaitu angka 6. Maka di sini untuk menentukan hasilnya diperoleh dari hasil akhir angka puluhan dan hasil akhir angka satuan. Maka akar pangkat 3 dari 17.576 yaitu 26. Nah, lanjut soal yang kedua yaitu akar pangkat 3 dari 29.791. Nah, yang pertama, berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Di sini 29.791, maka 3 angkanya 791. Nah, angka di depannya yaitu yang diberi titik di belakang angka 9, maka 29. Lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama, yaitu angka 29.
Konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya. Nah, hasil akhir dari angka 29 ini yaitu 3. Langkah selanjutnya, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut. Nah, angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 yaitu 1. Nah, maka angka 1. Nah, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya. Nah, hasil akhir dari bilangan 1 yaitu angka 1. Nah, langkah terakhir, gabungkan dua angka tersebut yang diperoleh dari langkah C dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan, yaitu ini adalah hasil akhir untuk puluhan dan ini adalah hasil akhir untuk satuan. Maka digabungkan menjadi 31. Nah, dari penjelasan ini diringkaslah menjadi tabel yang sederhana, yaitu yang dimasukkan angka di depan tanda titik yaitu 29, hasil akhir angka puluhannya 3, angka satuannya 1, hasil akhir angka satuannya Nah, hasil akhir angka satuannya 1. Maka dari hasil ini digabungkan menjadi 31. Jadi, akar pangkat 3 dari 29.791 yaitu 31. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konsep penarikan akar pangkat 2. Nah, soal yang pertama, tentukan hasil dari akar 9. Nah, penyelesaian. Di sini ada bilangan prima, di sini bilangan cacah. Nah, untuk mencari 9 ini kita bagikan dengan, karena 2 tidak bisa, kita bagikan dengan bilangan prima 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. Kemudian masih bisa 3 dibagi 3 yaitu 1. Maka pembagian selesai. Nah, jadi di sini akar 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. Jadi setelah itu 3, nah 2 ini kita bagikan dengan 2. 3 pangkat 2 bagi 2 sama dengan 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 artinya 3. Jadi, akar dari 9 yaitu 3. Kemudian yang kedua, tentukan hasil dari akar 1024. Penyelesaiannya, 1024 kita bagikan 2, maka hasilnya 512. 512 dibagi 2, 256. 256 dibagi 2, 128. 128 dibagi 2, 64. 64 dibagi 2, 32. 32 dibagi 2, 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Dan 2 dibagi 2, 1. Nah, 1024 ini maka 2 pangkat 1 sampai 10. Maka di sini akar 2 pangkat 10 sama dengan 10. Kita bagikan 2 akarnya, pangkatnya, maka 10 pangkat 10 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 5. Maka hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Jadi akar dari 1024 sama dengan 32. Nah, baiklah. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.